Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang rencana dan program audit secara keseluruhan. Oke, dan di sini ada jenis pengujian audit ya. Jadi dalam pengembangan keseluruhan rencana audit, auditor menggunakan 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Dan pengujian tersebut meliputi yang pertama ada prosedur penilaian risiko, dan juga ada pengujian pengendalian, dan juga ada pengujian substansif atas transaksi, dan juga ada prosedur analitis, dan juga ada pengujian rincian atas saldo, dan yang terakhir ada ikhtisar jenis-jenis pengujian. Oke, dan di sini juga ada prosedur penilaian risiko ya. Jadi penilaian ini dilaksanakan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian atas rincian saldo sebagai respon terhadap penilaian auditor atas risiko salah saji yang material. Dan juga sebagian besar prosedur penilaian risiko auditor dilakukan untuk memahami pengendalian. Oke, dan selanjutnya di sini ada pengujian pengendalian ya. Jadi pengujian pengendalian merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai risiko pengendalian. Jadi pengujian ini meliputi jenis prosedur audit sebagai berikut. Yang pertama ada meminta keterangan dari personil klien, dan juga ada menguji dokumen, arsip, dan laporan, dan juga mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian, dan juga ada melaksanakan kembali prosedur klien. Dan contohnya di sini menyamakan faktur pembelian dengan pesanan pembelian dan penerimaan laporan atas pembelian sebelum menyetujui pembayaran invoice. Dan juga contoh yang keduanya ada memeriksa kartu absensi karyawan sebelum menyetujui pembayaran uang lembur. Oke, dan selanjutnya di sini ada pengujian substansial atas transaksi. Pengujian substansif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji dolar atau salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Dan juga substansive test of transaction atau STOT merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter untuk menentukan apakah tujuan audit terkait dengan transaksi telah terpenuhi. Dan juga di sini ada contohnya ya, untuk sebuah transaksi penjualan, STOT dilakukan untuk menguji apakah transaksi tersebut telah dicatat secara tepat dan diuji telah di jurnal dalam jumlah yang akurat dicatat pada periode yang tepat. Oke, dan selanjutnya di sini ada prosedur analitis. Jadi prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Dua tujuan paling penting dari prosedur ini dalam mengaudit saldo akun adalah yang pertama ada menunjukkan salah saji yang mungkin dalam laporan keuangan, dan juga memberikan bukti substansif. Dan juga apabila auditor mengembangkan ekspektasi dengan menggunakan prosedur analitis dan menyimpulkan bahwa saldo akhir akun tertentu mungkin analitis, dan menyimpulkan bahwa saldo akhir akun tentu mungkin diabaikan atau ukuran sampel dikurangi. Dan juga standar audit menyatakan bahwa prosedur analitis merupakan jenis pengujian substansif apabila dilaksanakan untuk memberikan bukti tentang saldo akun. Dan juga ada pengujian rincian saldo. Jadi pengujian rincian saldo berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utamanya dalam sebagian besar pengujian rincian saldo adalah pada neraca. Dan juga pengujian atas saldo akhir ini sangat penting karena bukti-bukti biasanya diperoleh dari sumber independen dengan klien dan dianggap sangat dapat dipercaya. Dan juga memilih jenis pengujian yang akan dilaksanakan. Jadi beberapa faktor dalam mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih, termasuk ketersediaan 8 jenis bukti, yakni biaya relatif dari setiap jenis pengujian, efektivitas pengendalian internal, dan juga risiko inheran. Jadi ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya, masing-masing dari 4 jenis prosedur selanjutnya hanya melibatkan jenis bukti tertentu seperti konfirmasi, dokumentasi, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada biaya relatif.
Jadi ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian mana yang akan dipilih untuk memperoleh bukti yang tepat, mencakupi biaya, bukti itu merupakan pertimbangan yang penting. Jenis pengujian yang tercantum bukti ini disusun menurut peningkatan biayanya, yakni prosedur analitis dianggap paling murah karena relatif mudah dihitung dan dibandingkan. Dan juga prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk memahami pengendalian internal tidak semahal pengujian audit lainnya, karena auditor dengan mudah dapat melakukan tanya jawab dan juga pengamatan serta melaksanakan prosedur analitis perencanaan. Dan juga ada hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substansif. Jadi, suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai dolar laporan keuangan. Sedangkan pengecualian dalam pengujian substansif atas transaksi atau pengujian rincian saldo merupakan salah saji laporan keuangan. Dan juga pengecualian dalam pengujian pengendalian disebut deviasi pengujian pengendalian. Auditor kemungkinan besar yakin bahwa ada salah saji mata uang yang material dalam laporan keuangan apabila deviasi pengujian pengendalian dianggap sebagai deviasi yang signifikan atau kelemahan yang material. Dan juga di sini ada trade-off antara pengujian pengendalian dan juga pengujian substansif. Jadi ada trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substansif selama tahap perencanaan. Auditor memutuskan apakah akan menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Jika melakukannya, auditor kemudian harus melaksanakan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah penilaian tingkat risiko pengendalian itu didukung. Dan juga di sini ada dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit, yakni standar auditing mengakui bahwa jika ada sejumlah besar bukti audit dalam format elektronik, mungkin tidak praktis atau mungkin untuk mengurangi risiko deteksi hingga tingkat yang dapat diterima dengan hanya melakukan pengujian substansif. Dan juga walaupun beberapa pengujian substansif masih diperlukan, auditor dapat mengurangi pengujian substansi secara signifikan jika hasil pengujian pengendalian mendukung keefektifan pengendalian itu. Dalam audit perusahaan publik, pengendalian yang dilaksanakan komputer harus diuji jika auditor mempertimbangkan sebagai pengendalian kunci untuk mengurangi kemungkinan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Dan juga bauran bukti, yakni memilih jenis pengujian mana yang akan digunakan dalam seberapa intensif pengujian itu harus dilaksanakan dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko inheren yang berbeda. Bahkan dalam audit tertentu, variasi dapat terjadi dari siklus ke siklus lainnya. Dan juga ada perancangan program audit. Umumnya, audit mendesain sebuah audit program dalam 3 bagian. Yang pertama, pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Dan juga yang kedua, prosedur analitis substansif untuk keseluruhan siklus. Dan yang ketiganya, pengujian rincian saldo untuk kas, piutang usaha, beban piutang tak tertagih, penyisihan untuk piutang tak tertagih, dan juga piutang usaha rupa-rupa. Juga di sini ada ikhtisar proses audit ya. Jadi di sini fase yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit, yakni seperti menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal, dan juga memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien. Dan fase yang keduanya melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi, yakni melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus yang berkontribusi pada penilaian risiko pengendalian oleh auditor, yaitu bila dikurangi di bawah maksimum bagi audit laporan keuangan dan audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan perusahaan publik. Dan juga fase yang ketiganya melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Tujuan dari fase ketiga ini adalah untuk memperoleh bukti tambahan yang mencukupi guna menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki atas laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Dan fase yang keempatnya menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit, yakni melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan.
Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang rencana dan program audit secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa mencari dari berbagai sumber, baik itu dari website atau dari buku-buku. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next video. Bye bye.